Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, perkenalkan saya Amu Suci Ramadhani dari kelas 11 5 Farmasi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pengobatan batuk dengan obat tradisional dan kimia. Sebelum kita masuk, kita harus tahu apa itu batuk. Baik, batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh, saluran pernafasan, dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir atau mukus, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Itulah definisi batuk. Nah, gejala batuk itu banyak, dan ini salah satunya. Yang pertama itu ada demam yang tinggi disertai otot tubuh yang kaku. Kemudian bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, gatal di bagian kerongkongan, pilek atau flu, nyeri pada dada, sesak napas, lemas, sakit kepala, dan sakit menelan. Lanjut, penyebab batuk. Yang pertama itu penyebab batuk berdahak. Penyebab batuk berdahak itu disebabkan infeksi virus dan bakteri, penyakit paru-paru seperti bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian lendir hidung yang turun ke tenggorokan karena pilek atau sinusitis. Kemudian sering merokok. Nah, lanjut ke penyebab batuk kering. Penyebab batuk kering yang pertama itu flu, kemudian paparan zat iritan seperti bahan kimia, asap, debu, kemudian alergi, penyakit asam lambung, penyempitan saluran pernafasan. Kemudian jenis-jenis batuk. Jenis batuk itu ada dua, yang pertama batuk berdahak dan yang kedua batuk kering. Nah, apa itu batuk berdahak? Batuk berdahak ditandai dengan adanya dahak pada tenggorokan. Saat mengalami batuk berdahak, sangat disarankan untuk tidak menelan dahak yang muncul saat batuk. Sebab menelan dahak pada batuk malah bisa menghambat proses penyembuhan. Jadi itu bisa menghambat penyembuhan kita. Nah, kemudian batuk kering ditandai adanya rasa gatal pada tenggorokan yang menjadi pemicu batuk. Batuk kering biasanya terjadi pada saat sistem pernafasan terkena iritasi. Oke, kemudian cara mengatasi batuk. Cara mengatasi batuk itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan obat tradisional, dan yang kedua dengan obat kimia. Nah, oke, selanjutnya itu ciri-ciri obat. Ciri-ciri obat yang pertama untuk obat tradisional itu tidak menyembuhkan satu penyakit saja, jadi bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Kemudian diproduksi asli tanpa campuran bahan kimia. Kemudian bersifat kuratif, itu artinya benar-benar bersifat menyembuhkan. Kemudian tidak menimbulkan efek samping asalkan diracik oleh herbalis yang ahli. Kemudian terbuat dari rempah-rempah atau bahan alami yang tentunya memiliki khasiat yang luar biasa. Kemudian reaksi lambat tetapi bersifat konstruktif, hanya untuk mencegah, pemulihan, dan mengobati penyakit yang memerlukan pengobatan yang lama. Kemudian obat kimia itu bersifat paliatif, kemudian bersifat psikotomatis, diproduksi menggunakan alat canggih dan tentunya tercampur dengan bahan kimia. Nah, kemudian reaksi penyembuhan yang cepat. Kemudian jika dikonsumsi secara terus-menerus setiap waktu, maka akan berisiko melemahkan organ tubuh yang lain. Kemudian hanya menyembuhkan penyakit yang bersifat akut dan memiliki efek samping yang menimbulkan iritasi pada lambung, hati, ginjal, dan sebagainya. Oke, kemudian contoh untuk obat batuk tradisional. Yang pertama untuk batuk berdahak, itu contohnya ada bawang putih. Sifat antimikroba yang terdapat dalam bawang putih mampu menghentikan infeksi ataupun iritasi yang menimbulkan dahak berlebih. Jadi selain kita makan, kita juga bisa menghirup aroma menyengat dari bawang putih tersebut. Alternatif lainnya, Anda juga bisa membuat ramuan obat tradisional batuk dengan mencampurkan bawang putih halus, madu, serta teh. Minumlah larutan obat batuk ini paling tidak 2 kali sehari untuk meredakan batuk dan rasa sakit di tenggorokan.
Selanjutnya contoh yang kedua itu air garam. Berkumur dengan air garam hangat bisa membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang menginfeksi tenggorokan. Cara tradisional ini juga bisa membantu mengencangkan dahak yang menggumpal di belakang tenggorokan sehingga batuk lebih reda. Untuk membuat obat batuk berdahak dari larutan garam ini, itu masukkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam ke dalam 250 ml air, lalu aduk hingga larut, kemudian berkumurlah. Menggunakan larutan ini setiap 3 jam sekali selama 3-4 kali dalam sehari. Jika ingin menggunakan bahan tradisional ini sebagai obat batuk anak-anak, Anda pastikan Anda mengajari dan memberitahu si kecil bagaimana cara berkumur yang benar sehingga larutan tersebut tidak tertelan oleh si anak ini. Untuk batuk kering, itu contohnya ada madu. Pergerakan udara zat analgesik yang terdapat pada bahan alami ini mampu menghentikan infeksi pada penyakit yang menyebabkan batuk kering maupun batuk berdahak. Agar efeknya sebagai obat tradisional optimal, Anda bisa minum 1 sendok teh madu secara langsung dalam keadaan perut kosong. Jadi minumlah dalam keadaan perut kosong. Alternatif lainnya, Anda bisa mencampurkan ke dalam susu atau teh herbal dengan perasa lemon. Oke, contoh yang kedua itu daun sirih. Sifat antiseptik dan antibakteri yang dimiliki oleh daun sirih ini juga dapat Anda manfaatkan untuk meredakan batuk kering dan gatal. Anda bisa merebusnya sebagai minum pereda batuk. Jika mau, Anda juga bisa menambahkan 1 potong jahe dalamnya. Kemudian contoh obat batuk kimia. Untuk batuk berdahak, mukolitik dan ekspektoran. Apa sih itu mukolitik? Mukolitik ini bekerja dengan mengubah sifat fisik lendir sehingga dapat memecah lendir yang menggumpal menjadi lebih encer. Contohnya itu ada bromheksin, asetilsistein, dan ambroxol. Ekspektoran, apa itu ekspektoran? Bekerja dengan cara mengencangkan dahak sehingga Anda bisa bernafas lebih lancar dan lega. Kemudian guaifenesin adalah kandungan ekspektoran yang berfungsi mengencangkan dahak dan menyelimuti paru-paru tersebut. Contoh obatnya yang pertama itu ambroxol. Jadi ambroxol ini indikasi umumnya penyakit saluran nafas akut dan kronik yang disertai sekresi bronkial yang abnormal, misalnya pada ekserbasi dan bronkitis kronis dan asma bronkial. Untuk pemakaian, dewasa dan anak di atas 12 tahun itu sehari 2-3 kali 1 tablet. Anak 6-12 tahun sehari 2-3 kali setengah tablet. Kemudian bisulfon ekstrak itu indikasi umumnya sekretolitik atau mukolitik dan ekspektoran untuk meredakan batuk, berdahak, dan mempermudah pengeluaran dahak. Pemakaiannya itu dewasa dan anak di atas 12 tahun sehari 3 kali 10 mili, anak 6-12 tahun sehari 3 kali 5 mili. Anak 2-6 tahun itu sehari 3 kali 2,5 mili. Ini contoh obat bisulfon ekstraknya. Nah, kemudian untuk contoh obat batuk kering, supresan atau antitusif ini bekerja langsung pada otak. Supresan atau antitusif ini akan menghambat fungsi batang otak yang mengatur respon dan refleks batuk sehingga frekuensi batuk dapat berkurang. Contoh, kemudian ada dextrometorphan. Ini jenis obat supresan yang mengandung dextrometorphan mampu menghambat refleks batuk sehingga frekuensi batuk kering akan berkurang. Contoh yang pertama itu ada oskadril. Itu fungsinya atau indikasi umumnya itu meredakan batuk tidak berdahak dan pilek. Untuk pemakaiannya, dewasa dan anak di atas 12 tahun sehari 3 kali 1 tablet per saset. Anak 6-12 tahun sehari 3 kali setengah tablet. Ini contoh obatnya. Nah, kemudian mukotusan, itu indikasi umumnya batuk, flu, alergi. Untuk pemakaiannya, dewasa 1-2 tablet sehari 3-4 kali. Anak umur 6-12 tahun sehari 3 kali setengah tablet. Kemudian 2-6 tahun itu setengah tablet. Baik, saran saya untuk kepada pembaca atau para pendengar dapat memanfaatkan sedikit banyaknya ilmu yang tertulis di PPP
dari saya, apa ada yang ingin ditanyakan? Iya. Tadi kan di ciri-ciri itu ada objek ciri-ciri obat kimia ya. Tadi itu ada yang bersifat paliatif dan bersifat simptomatis. Iya. Itu tuh maksudnya gimana ya? Oke. Yang pertama itu bersifat paliatif ya. Itu artinya obat ini akan menyembuhkan penyakit. Tetapi bila obat tersebut terjadi pengendapan itu akan menyebabkan keracunan jadinya. Jadi bukan menyembuhkan tetapi malah keracunan. Nah, kemudian itu yang bersifat simptomatis. Artinya obat ini hanya ditujukan